Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar Anda semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga hari ini Anda selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah semoga kita selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapatkan syafaat beliau baik di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bagi Anda semua yang saleh dan salihah, hari ini berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pekan lalu tentang materi Surah At-Tin. Hari ini Bapak ingin melanjutkan pembahasan Surah At-Tin. Ayo, ada yang masih ingat pembahasan kita pekan lalu? Ayo, apakah pembelajaran pekan lalu masih ingat? Silahkan Ananda mengingat kembali pembelajaran kita pekan lalu. Agar apa? Agar materi kita hari ini berjalan dengan baik dan tidak terpotong-potong. Jadi hari ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang Surah At-Tin. Makna dari Surah At-Tin dimulai kembali dari ayat 1 sampai ayat ke-8. Maka dari itu Ananda semua, kita buka terlebih dahulu pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap berdoa, ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah. Hari ini Anda semua yang saleh dan salihah harus tetap semangat belajarnya walaupun kita belajarnya dari rumah. Karena apa? Karena seseorang yang menuntut ilmu akan Allah angkat derajatnya dibandingkan orang-orang yang lain. Luar biasa. Jadi keistimewaan dari orang-orang yang menuntut ilmu akan Allah angkat derajatnya. Maka Anda kita harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah, walaupun belajarnya ada di rumah. Jadi kita harus tetap semangat, harus tetap saksikan video ini sampai selesai, jangan di skip ataupun dipotong-potong ya. Oke, Anda sebelum itu tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami makna surah At-Tin dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membaca surah At-Tin dengan tartil dan benar. Itu dia Anda saleh dan salihah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga Anda bisa mencapainya. Dan silahkan saksikan video pembelajarannya sampai selesai. Dan silahkan disimpulkan nanti di akhir pelajarannya. Silahkan disaksikan. Mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa.
Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Dalam berkata, bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Dalam berpakaian, menutup aurat, memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Dalam hal makan, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi sesuai dengan selera. Dalam bergaul, berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Serta menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan oleh agama. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Berikut contoh orang beriman dan beramal soleh. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemar bersedekah,
dan ikhlas menolong. Pada hari kiamat nanti, ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu, yaitu neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya, yaitu berupa surga. Baik Anda semua, kita sudah saksikan sama-sama tadi video tentang surah At-Tin. Bagaimana makna dari surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Selanjutnya adalah Ananda akan mengerjakan tugas atau soal latihan yang akan ada di link di bawah ini. Ya, silakan atau cek di Google Classroom-nya. Nanti akan ada tugas yang berkaitan tentang makna dari surah At-Tin. Silakan Anda cek dan sama-sama Anda lihat bagaimana surah At-Tin yang ada di dalam Silahkan Anda cek tugas yang akan Bapak kasihkan di Google Classroom dan silahkan Anda kerjakan tugasnya. Bapak tunggu paling lama 1 tanggal 7 Agustus 2021. Silahkan Anda kerjakan. Baik Anda semua, silakan juga Anda simpulkan materi kita hari ini di kolom komentar YouTube ataupun di kolom komentar Google Classroom. Jadi silakan tuliskan kesimpulan pembelajaran hari ini di komentar YouTube maupun di komentar Google Classroom. Baik Anda semua, kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah kita sudah berdoa, selesai belajar. Semangat belajarnya dan selamat belajar selanjutnya. Tetap semangat dan sukses selalu. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.